Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Merton Saroto. Kali ini kami akan mencoba mengulas dari kajian meraih bahagia yang hakiki dengan terapi hati. Karya Imam Al-Ghazali ini merupakan satu di antara sekian ribu buku tentang menyucikan hati dari berbagai macam penyakit yang tak hilang oleh zaman. Hati pada hakikatnya adalah akar dari segala kebahagiaan. Jika hati selalu diserang oleh berbagai macam penyakit, maka kebahagiaan akan sangat sulit untuk diraih. Disinilah pentingnya kita melatih hati agar kebahagiaan hidup yang hakiki bisa kita jumpai. Hidup bukanlah hidup jika manusia tidak menemukan kebahagiaan. Sebagaimana lumrah kita ketahui bahwa bahagia tak lain bersumber dari hati kita masing-masing, bukan dari pikiran. Jika kebahagiaan dianggap bersumber dari pikiran, itu bukan kebahagiaan yang hakiki, tapi hanyalah khayalan yang sangat tinggi. Maka dari itu, sebuah usaha untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kita harus bisa melatih hati agar tetap sehat dan terjauh dari segala macam penyakit hati. Ada banyak penyakit hati yang kadang kita tidak merasakannya, telah menjadi tunas-tunas hingga berakar kuat dan sulit untuk ditumbangkan. Misalkan seperti penyakit iri, dengki, rasa sombong, berkhianat, berbohong atau berdusta, pamer atau bahasa Arabnya disebut ujub, kikir, pelit, serta penyakit-penyakit lainnya yang bersumber dari hati. Jika hati diserang penyakit-penyakit demikian, maka kita tidak akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Ada beberapa terapi latihan mengobati hati dari penyakit tersebut. Kebahagiaan diulas dalam karya ini. Salah satu terapi untuk mengobati hati yang sedang dilanda oleh penyakit tersebut yaitu bersabar. Sabar memiliki beberapa dimensi. Ada sabar menaati perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, sabar menghadapi musibah, dan sabar atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba lain. Substansinya, sabar menjadi tonggak terapi obat hati. Jika kita bisa sabar atas segala hal, sudah dapat dipastikan janji Allah atau janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Orang-orang yang sabar akan menemukan kenikmatan, kebahagiaan hidup, dan pada gilirannya nikmat yang diberikan kepada orang lain juga diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang adil berkat kesabaran yang kita tanam. Akar persoalan hidup, keberadaan karakter, tabiat hidup manusia ditentukan oleh segumpal daging yang dinamakan hati yang ada di dalam tubuhnya. Jika daging itu kotor dan penuh dengan penyakit, maka akan tercermin melalui pola hidupnya. Dengki atau tidak rela jika orang lain menerima nikmat lebih baik dari kita. Orang yang hatinya ditimpa oleh penyakit dengki, maka berbagai cara akan dilakukan untuk menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang atau hambanya yang lain. Bisa saja menghilangkan kenikmatannya orang lain dengan berbagai macam cara. Dengki sebenarnya hanya penyakit kecil
dan ringan di dalam hati. Tapi jika dibiarkan, maka akan menjadi penyakit fisik, badan, hingga menjadi dosa besar. Persoalan hidup selalu timbul dan tumbuh diakibatkan oleh hati. Orang yang hatinya dengki, maka kegelisahan dan berat pikiran akan selalu menghantui-nya. Masih dalam satu terobosan untuk mengobati dengki, yaitu sabar yang diwujudkan dengan sifat qanaah atau menerima apa adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat menerima apa adanya, hati akan merasa lega dan tentram. Kita tidak boleh mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain hilang atau menjadi milik kita dengan cara yang tidak dibenarkan, baik secara moral ataupun sosial. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan jiwa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain dengki, penyakit hati yaitu berupa takabur, sombong atau tinggi hati. Sombong adalah sifat bangga yang berlebihan dari dalam hati seseorang hamba atau manusia, sehingga menganggap orang lain tak sebaik dari dirinya. Misalkan kita kaya raya, cerdas, pintar, atau memiliki pangkat tinggi, jika kita mensyukurinya, sudah tentu penyakit sombong bisa menjalar ke dalam hati dan dicerminkan melalui perilaku sehari-hari dengan menganggap remeh orang lain. Sombong secara kasat mata tampak biasa-biasa saja, tapi sebenarnya sangat berbahaya bagi mereka yang menyadarinya. Sifat sombong bisa berdampak memeras, menganiaya orang lain, dan suka berbuat sewenang-wenang, serta menyepelekan, menganggap remeh orang lain. Biasanya orang sombong ditakuti dan tidak disuka oleh masyarakat. Obat sombong yaitu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jika kita sebagai manusia selalu merasa terbebani dalam menjalani roda kehidupan ini, maka introspeksi diri dalam hati adalah salah satu solusinya. Kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin keberadaan hati yang ada dalam tubuh masing-masing. Jika ada secuil benih-benih penyakit atau sudah menumpuk banyak, maka kita harus segera mungkin untuk melakukan pembersihan dan terapi agar kemelut hidup tidak selalu menghantui. Semoga ini menjadikan manfaat, menjadikan berkah penulis Imam Al-Ghazali ini dari NU Online. Sekian dari kami, dari Mercon Saroto. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon dibenarkan bila ada kesalahan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.